warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin di sini pertama kali kalian bertemu dengan saya sebagai guru perbankan baru kalian yang sebelumnya sama siapa? Ibu dia? Iya. Ya di sini saya memperkenalkan dulu. Saya Amalia Syifanwari. Kalian bisa panggil saya Ibu Amal aja ya. Nah di sini kan udah siang-siang nih, enaknya kan emang buat tidur, buat pulang, apalagi tadi kan udah istirahat, udah makan juga. Nah biar tetap semangatnya kayak masih pagi. Kalau misalkan saya bilang selamat siang, nanti kalian jawabnya pagi kayak gitu ya. Coba, selamat siang semuanya. Pagi. Oke, mungkin karena Ibu anggap kalian masih semangat lagi, apalagi beristirahat. Mungkin sekarang sebelum mulai pembelajaran, siapa kayaknya? Mungkin boleh Ais dipimpin dulu untuk memulai pembelajaran pada hari ini, pada pelajaran ini. Berdoa benar kepercayaan iman yang sebenarnya. Berdoa selesai. Oke, karena mungkin kan tadi saya udah perkenalan nih, tapi kan saya belum tahu nama kalian. Nanti sebari saya absen, kalian perkenalkan juga dari asal sekolahnya ya. Coba kan di sini ada orang jauh juga, aku nggak tahu. Coba dari Nur Hasanah. Hadir Ibu dari SMP Negeri 35 Bandung. Sinta Fiani. Hadir Ibu dari SMP 1 Bandung. Kendi. Hadir Ibu dari SMP 4 Kambar. Adila. Dari SMP 3 Bandung. Hairul Nisa. Hadir Ibu dari SMP 3 Bandung. Hairul Nisa Najla. Hadir Ibu dari SMP 1 Bandung. Banowati. Hadir Ibu dari SMP 3 Cimahi. Desi. Hadir dari SMP 5 Cimahi. Hasna. Hadir Bu dari SMP 2 Bandung. Aisyah. Hadir Bu dari SMP 3 Kelak. Elga. Elga tidak ada. Sakit Bu. Ya mungkin karena memang cuacanya lagi kurang baik juga gitu ya sekarang. Semoga yang sakit bisa cepat sembuh agar bisa melakukan pembelajaran bersama kita di sini. Mungkin sekarang lanjut aja ke pembelajaran. Nah di sini itu tujuan pembelajaran kalian hari ini itu yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran ini kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian simpanan deposito. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan jenis-jenis simpanan deposito, dan yang ketiga itu kalian mampu menghitung jasa bunga deposito. Nah karena sebelumnya kan pernah belajar juga ya tentang perbankan, tahu gak ini logo dari apa aja? Yang boleh angkat tangan dulu Pak. Mungkin boleh Hendy. Ada Bank Mandiri, Bank Syariah Asia, Bank Negara Indonesia, BNI, dan Bank Syariah Indonesia, Oke, ini betul ya logo dari bank. Nah, kalian kan sebelumnya juga udah pernah belajar tentang perbankan, tentang kayak fungsi bank itu apa, terus jasa yang disediakan, produk-produknya. Dan di sini ada yang ingat nggak produk yang disediakan oleh bank yang ada di Indonesia itu apa aja? Boleh angkat tangan dulu. Boleh Aisyah? Izin jawab Bu. Mungkin salah. Aku coba dulu. Iya nggak apa-apa. Jadi produknya itu ada tabungan, terus juga ada simpanan. Yang lain mungkin yang belum disebutkan sama Aisyah, coba ada lagi nggak? Ada yang masih nggak? Boleh nanti. deposito, kredit. Ya betul ya. Jadi produk-produk bank yang sering dipakai atau sering digunakan oleh masyarakat Indonesia itu ada tabungan, ada kredit, ada giro, dan deposito. Nah untuk hari ini itu kita akan membahas tentang deposito. Sebelumnya ada yang tahu nggak deposito itu apa? Atau sebelumnya orang tua kalian pernah kayak mendeposito dana gitu? Ada yang tahu nggak? Tapi pernah dengar nggak apa itu deposito? Nah jadi deposito itu adalah simpanan yang penarikannya itu hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan, penyimpanan dan bank. Nah jadi deposito itu berbeda dengan tabungan dan
simpanan giro. Nah, kalau misalkan tabungan itu kan seperti yang kalian tahu, kalau misalkan suatu saat itu kita membutuhkan tabungannya, kita itu boleh mengambil tabungan kita kapan saja. Nanti kita tinggal datang saja ke bank. Nah, jika ada simpanan deposito ini berbeda dengan tabungan dan simpanan giro. Untuk simpanan deposito ini kita harus mengambil atau kita boleh mengambil dananya itu sesuai dengan perjanjian di awal. Kayak misalkan Candy mendepositokan uang 100 juta di bank selama 5 tahun. Nah, nanti kalau misalkan di pertengahan Candy butuh uangnya itu, uangnya tidak bisa diambil karena kan untuk 5 tahun ke depan. Dan jika nanti di tengah-tengah itu Candy tetap mau mengambil uangnya, nah itu akan dikenakan denda dari banknya. Kemudian di sini ada jenis-jenis deposito. Deposito itu ada 3. Yang pertama itu ada deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposit on-call. Untuk pertemuan kali ini itu, karena terbatas juga waktunya, kita akan membahas tentang deposito berjangka terlebih dahulu. Nah, deposito berjangka itu merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktunya itu bermacam-macam, mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18, sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka ini diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Jadi nanti di dalam biogramnya itu akan tercantum nama si penyimpan dananya. Nah, setiap deposan, sebelumnya tahu nggak deposan itu apa? Ya, deposan itu orang yang menyimpan deposit atau orang yang mendepositokan suatu dana. Nah, setiap deposan itu akan diberikan bunga yang besarnya sesuai dengan berlakunya bunga pada saat deposito berjangka dibuka atau pada saat kalian mendepositokan uang itu atau mendepositokan dana. Nanti akan ada ketentuan bunga yang akan kalian dapat nantinya. Nah, penarikan bunganya itu bisa dilakukan dengan tunai atau non tunai. Nah, non tunai itu nanti berupa pemindah bukuan. Kemudian untuk deposito berjangka panjang juga diterbitkan dalam uang mata uang asing. Nah, jadi untuk deposito itu di Indonesia tidak hanya untuk rupiah saja, bisa juga untuk mata uang asing. Nanti itu depositonya itu dikeluarkan oleh bank dividen. Nah, tapi mata uang asingnya itu nggak semua bisa, melainkan mata uang asing yang dianggap kuat saja, seperti contohnya itu US dollar atau yen Jepang. Ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin karena dulu langsung saja ke contoh soal deposito berjangka. Ada yang mau bacain soalnya? Boleh. Boleh, Aris. Contoh soal ini mengenai deposito berjangka. Jadi Tuan Harun ingin menerbitkan deposito berjangka untuk jangka waktu 6 bulan. Dan nominal yang diinginkannya itu adalah 50 juta dan pembayarannya itu secara tunai. Nah, bunganya 18% atau 18% per tahun. Nah, dan bunganya itu diambil setiap bulan tunai. Setelah jatuh tempo, deposito tersebut dicairkan dan uangnya itu diambil tunai. Nah, berapa lama jumlah bunga yang diterima Tuan Harun setiap bulan jika dikenakan pajaknya itu 15%. Nah, kayak gini kan di sini ada keterangan juga ya, kalau misalkan bunganya itu dicairkan atau Tuan Harun itu mau mengambil bunganya setiap bulan. Nah, berarti kalau diambil setiap bulan, penghitungan bunganya itu 18% atau bunga dari depositonya dikali sama dana yang didepositokan per 12 bulan dikali 1. Kenapa 1? Karena seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa Tuan Harun ini ingin mengambil bunganya itu setiap bulan. Jadi 18% dikali 50 juta per 12 dikali 1 itu sama dengan 750. Kemudian setiap deposito itu biasanya dikenakan pajak. Nah, pajaknya itu berbeda-beda. Di sini pajaknya 15%. Otomatis kita harus menghitung pajaknya juga. Pajaknya itu 15% dikali bunga depositonya, berarti 15% dikali 750.000 sama dengan 112.500.
Nah, setelah ada bunganya dan pajaknya itu, agar untuk menghitung bunga bersihnya per bulan itu, bunganya dikurangi oleh pajaknya, sehingga 750.000 dikurangi 112.500 sama dengan 637.500. Nah, ini contoh yang kedua, ada yang mau bacain lagi. Ini boleh ke sana. Tuan Kana ingin menerbitkan deposito berjangka dengan nominal 50 juta jangka waktu yang diinginkan adalah 9 bulan dan bunga dikenakan 16%. Kalau bunga ini diambil setelah jatuh tempo. Setelah jatuh tempo, seluruh deposito dicairkan dan uangnya diambil tunai. Berapakah jumlah bunga yang diterima Tuan Kana setelah jatuh tempo dengan dikenakan pajak 15%? Nah, kalau untuk yang ini kan tadi Tuan Harun itu ingin mengambil bunganya itu setiap 1 bulan. Dan jika di sini itu kan ada keterangannya bahwa Tuan Kana ingin mengambil bunga depositonya itu di akhir jatuh tempo saja, di mana yang di awalnya itu Tuan Kana mendepositkan selama 9 bulan. Berarti jawabannya bunganya itu 16% dikali 50 juta per 12 bulan dikali 9 sama dengan 6 juta. Kemudian seperti yang tadi juga ini dikenakan pajak 15%. Berarti kita hitung juga pajaknya 15% dikali bunganya itu 6 juta. Jadi hasilnya itu 900.000. Sehingga bunga bersihnya itu kita dapatkan 5.100.000. Ada yang mau ditanyakan lagi? Itu kecepatan nggak? Oke, karena sudah mungkin ada yang ingin bertanya sekali lagi pertanyaan lebih dulu. Jika tidak, Ibu anggap mengerti gitu ya. Jadi sekarang ada soal evaluasi. Nah, nanti kalian kerjakan. Nanti untuk yang sudah itu bisa maju ke depan. Apakah terlebih dahulu ya? Nanti yang sudah boleh angkat tangan terlebih dahulu untuk kerjakannya ke depan ya. Ibu udah Boleh sini maju. Siapa namanya? Asna. Tapi ibu boleh sambil di bawah, katanya ngerjainnya di sini. Boleh. Anak-anak di sini ada yang tahu nggak? Ini cara asesnya. Jadi mungkin bisa itu. Maafnya boleh. Ini pasti. Jadi boleh dulu. Kayaknya itu dong. Kayaknya mungkin boleh gitu tolong. Boleh dicoba dulu. Boleh. Mungkin boleh sambil berjalan. Mungkin karena ada kendala, mungkin Hasma boleh maju dulu ke depan. Jakarta ini papan tulisnya terkenal ini, mungkin boleh disebutkan saja sedari dijelaskan. Mungkin bisa saya ulang lagi ya Bu untuk yang soalnya jika ingin menerbitkan
dengan nominal 100 juta. Jangka waktu yang diinginkan adalah 6 bulan dan bunga dikenakan 12%. Bunga diambil setelah jatuh tempo. Setelah jatuh tempo, seluruh deposito dicairkan dan uangnya diambil tunai. Nah, untuk pengerjaannya ini ada pertanyaan, berapakah jumlah bunga yang diterima Tuan Aris setelah jatuh tempo dengan dikenakan pajak 15%? Kita di sini pertama-tama menghitung dulu bonusnya gitu ya. Di mana di sini untuk bunga itu dikenakan 12%, kita kalikan dengan nominal deposito berjangkanya. Di sini ada 100 juta, kita kalikan 12% dikali 100 juta, lalu dibagikan 12, lalu dikali 6 bulan gitu ya, lalu menghasilkan 6 juta. Dan kita juga setelah menghitung bonus ini menghitung pajaknya juga gitu, dimana pajak di sini tuh di pertanyaan ada setelah jatuh tempo dengan dikenakan pajak 15%. Jadi kita hitung pajaknya 15% dikali dengan hasil tadi bonus gitu, dikali dengan 6 juta yang menghasilkan 900.000. Lalu maka dari itu kita bisa mengetahui untuk bunga bersihnya ini 6 juta tadi dari bonus dikurangi dengan 900.000 gitu di pajak. Jadi untuk bunga bersihnya itu 5.100.000. Ya baik, terima kasih Hasna. Yang lain sama nggak jawabannya dengan Hasna? Oke, mungkin karena jawaban Hasna betul, boleh tepuk tangan dulu nih Hasna. Nah kan tadi kalian sudah mengerjakan evaluasi, sudah mendengarkan pematerian juga untuk pembelajaran hari ini. Mungkin di sini Ibu ingin mendengar satu orang menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Ada yang mau menyimpulkan? Boleh, tapi kita aja. Boleh, Aisyah. Jadi hari ini tuh kita belajar mengenai produk-produk dari bank. Jadi ada tabungan, ada kredit, ada giro dan lain-lain gitu. Terus kita tuh lebih spesifiknya bahas mengenai simpanan deposito. Jadi mengenai tabungan yang dimana simpanan deposito ini bisa pakai uang asing maupun pakai rupiah dari Indonesia. Terus untuk deposito itu tadi dibahas ada deposito berjangka, ada sertifikat deposito, dan juga deposito on call. Tapi yang kita bahas adalah yang berjangka aja, terus tadi juga udah latihan soal. Ya baik, betul ya. Hari ini itu kita baru belajar mengenai deposito berjangka. Nah, hari ini itu untuk pertemuan kali ini tidak ada tugas, tetapi nanti karena kan minggu depan kita akan membahas tentang deposito on call dan sertifikat deposito. Nah mungkin nanti kalian bisa baca-baca dulu aja. Nanti Ibu tanya pertanyaan yang dasar-dasar dulu aja. Mungkin sebelum dicukupkan boleh diikuti doa lagi oleh Aisyah. Ya. Sebelum kita pulang, kalau lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar dapat sampai tujuan. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Baik, karena kita sudah berdoa, sudah melakukan pembelajaran juga, jadi Ibu tutup saja untuk pembelajaran hari ini. Kalian jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Nanti kita bertemu lagi di minggu depan untuk membahas sertifikat deposito dan deposit on call. Ibu cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.